Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat kalian yang mau investasi, tinggal buka RDN dan deposit. Setelah itu beli saham ya. Untuk membeli saham sudah saya jelaskan, cek di deskripsi ya teman-teman. Nah, Bang, di sini saham dari BBRI itu turun, Bang. Kalian bisa lihat di sini keuntungannya minus ya. Apa yang harus dilakukan kalau keuntungannya minus? Kalau kita mau membeli saham bank terbesar di Indonesia, misalkan ada 4 bank yaitu BRI, BCA dan lain-lain. Karena di sini bank itu yaitu ataupun investasi saham itu jangkanya ada yang pendek, ada yang panjang. Khusus BBRI di sini adalah misalkan mau yang disebut itu saham blue chip. Teman-teman membeli produk tapi tidak ngerti nih, kita sudah minus, misalkan seperti itu ya. Nah, di sini teman-teman kalian bisa lihat grafiknya warna hijau, keuntungannya hijau, yang artinya ini lagi naik lagi. Kemarin sempat turun ya teman-teman, turun terus gitu ya. Terus ini naik lagi ke 4.800, turun lagi. Yang kalian tidak usah memperhatikan ini ya teman-teman. Contoh di sini saya membeli 2 lot saham yaitu seharga 450.000 dikali 2 ya contohnya. Jadi nilai portofolionya itu 946.000. Di sini sudah ada margin keuntungannya itu malah minus 0,5% atau minus 5.000 rupiah. Nah, ini pertanyaannya, ini kan saham teman-teman ya, kalian simpannya itu jangka lama ya, 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, tidak seperti itu ya. Kalau kalian misalkan ini sahamnya lotnya baru beli 2, jangan mengharapkan keuntungan terlebih dahulu ya. Karena di sini tiap saham itu akan membagikan dividen ya teman-teman, yang dimana tiap tahun bank-bank ataupun saham itu semuanya ya, bukan bank BRI saja, akan membagikan keuntungan dari nilai keuntungan tiap tahunnya. Nah, terutama bagi pemegang saham, kita kan pemegang saham baru punya 2 lot nih Bang, keuntungannya berapa Bang? Biasanya keuntungannya dikalikan dengan jumlah lot dan dikalikan dengan berapa persen keuntungan yang ada di bank BRI. Biasanya kalau misalkan Bang, saya beli 2 lot ya, keuntungannya mungkin 2.000 perak lah, seperti itu 1 tahun. Kok kecil Bang? Nah, biasanya emang kecil ya, tapi kalau kita misalkan belinya itu tiap bulan satu lot ya, pakai uang dingin terlebih dahulu teman-teman ya. Jadi kalau gaji 5 juta masa tidak bisa membeli saham bank BRI yaitu seharga 500.000 ya contoh ya. Ibaratkan 500.000 kali 12 ataupun kali setahun itu kita udah mempunyai 12 lot ya. Sedangkan tiap tahun kita beli 12 lot. 12 lot ini teman-teman kalikan saja ya, 12 terus saja seperti itu sampai 100 lot ya, baru kalian bisa merasakan keuntungannya yang ada di saham bank BRI ini. Kenapa Bang bisa begitu ya? Biasanya di sini kan grafiknya naik turun, ini nggak usah kita lihat ya kalau misalkan kita investasi jangka panjang. Kalau investasi jangka pendek baru juga sehari udah turun misalkan grafiknya, besoknya langsung naik, langsung kita tak jual teman ya, jual sahamnya. Kalau itu mungkin jual beli saham ya, disebutnya seperti itu. Karena di aplikasi ini ataupun ini aplikasi hanya mewadahi untuk saham teman-teman ya, mau di Bibit, mau di iPod misalkan ya, ataupun di aplikasi Ajaib dan lain-lain. Kalau kita misalkan udah terkumpul 1 lot, keuntungan setahun misalkan ya teman-teman 500.000 lah, ibaratnya seperti itu. 500.000 dikali misalkan 2 tahun aja udah 1 juta ya. Nah, jadi kalau misalkan ada keuntungan itu 500.000 atau keuntungan sampai 2 juta ya, karena kalian tidak hanya fokus nabung saja di bank BRI, yang artinya kalian beli lot saja, uangnya tidak akan hilang, malah bertambah ya, seperti itu.
Kenapa Bang uangnya bertambah? Biasanya di sini teman-teman bisa lihat ya, 1 year, 3 year, 5 year ya. Kita ambil aja yang 5 year. Kalau kalian nabungnya di sebelah sini, nggak usah takut rugi ya. Nah gini kan ya, kalian jangan jual di sini karena ini baru setahun masa dijual gitu ya. Kalau di sini baru setahun masa dijual lagi. Ini kalian jangka 5 sampai 10 tahun itu baru namanya investasi jangka panjang. Misal contoh di sini keuntungannya 0%, di sini keuntungannya 20%, 30%, 40%, 50% ya, keuntungannya bakalan naik terus. Apalagi kalau beli sahamnya di tahun 2020 ataupun di tahun 2000-an ya, atau di tahun 90-an, itu harga sahamnya itu masih murah ya, bukan 450 teman-teman, karena ini kan 2 lot jadi totalnya 946. Dulu Bank BRI sahamnya misalkan harganya Rp5.000 karena tiap tahun pelayanan bagus. Terus misalkan bank ini kan keuangan ya di Indonesia teman-teman, pasti memakai bank, ibaratnya seperti itu. Kalau Rp5.000 ya harga 1 lot sahamnya teman-teman ya, sekarang harganya menjadi 450. Bayangkan naiknya berapa persen ya, dari 5.000 ke 450, yang artinya keuntungan juga ikut naik ya. Apalagi kalau kalian investasinya dari sekarang. Apakah terlambat Bang investasi di sekarang? Jawabannya tidak terlambat ya teman-teman, karena kalian bisa lihat di sini beberapa keuntungan ya dari pasar saham bank ini. Contohnya di total modal dan total keuntungannya kalian bisa lihat tiap tahun di sini bertambah terus seperti itu ya. Nah di sini udah ada beberapa lot ya. Jadi dulu kan ini harga lot paling rendah 4.700, paling tinggi 7.000 seperti itu ya. Ini biasanya perubahannya itu dari tahun ke tahun bakal naik ya, seperti itu. Apa yang terjadi Bang kalau misalkan saham kita itu turun ya, misalkan seperti ini? Jangan panik ya, karena kita itu kan sebagai saham nih Bang. Kalian juga bisa baca-baca di sini ya. Ini BRI catat portofolio pembiayaan berlanjutan berapa triliun. Kita kan nggak paham nih Bang. Yang penting kita itu rajin menabung aja lah, seperti itu. Rajin menabung aja, biarin ya. Nah ini kan umurnya misalkan 20. Kalau udah usia 40 ataupun usia 50, nanti dari 1 dividen atau bahkan dari 100 dividen, kalau kalian itu udah dibagi 100 kali dividen ya, berapa uang yang akan dibagikan oleh Bank BRI, seperti itu. Karena pembagiannya biasanya 1 tahun sekali teman-teman ya. Ada yang beberapa lot sahamnya sudah terkumpul ya, ada yang ratusan lot malahan, seperti itu. Itu nabung dari dulu. Semakin lama lotnya semakin mahal dan keuntungannya juga semakin gede, seperti itu ya. Nah, karena ada kasus Bang di sini dari grafik bank-bank terbesar di Indonesia ini kan lagi pada turun Bang, misalnya seperti itu ya. Bagaimana cara ngatasinya Bang? Tidak usah repot ya untuk mengetahui grafik dari trafik dari bank-bank ini ya. Contohnya di sini ada saham ASI ya, BBCA, Telkom. Ini juga saham-saham yang semuanya ada di sini menurut saya bagus, seperti itu ya. Jadi kalian tidak dipaksakan untuk membeli saham, tetapi setidaknya kita itu bisa teman-teman ya untuk menabung, yaitu melalui jual beli saham tanpa rugi ya. Caranya itu membeli saham bank-bank besar, seperti itu ya. Untuk penjelasannya kita coba lihat di Google teman-teman ya. Di sini BBRI misalkan ya, investasi. Nah, ataupun di sini BBRI harga ya, ketik aja harga hari saham hari ini. Nah, di sini harganya lagi naik 4.700, kembali naik 1%. Karena waktu 5 hari kemarin merah. Malahan di sini ada harga 4.000. Ini jarang terjadi ya.
Nah, bagi teman-teman yang mau membeli saham, usahakan di bulan-bulan tertentu. Nanti saya akan menjelaskannya ya. Kenapa Bang bulan Mei ini pada turun? Karena ini bulan-bulannya pada turun bank-bank yang ada di Indonesia. Belum tentu ya bank dunia karena beda pasar mungkin ya. Di bulan Mei ini biasanya ada voucher pembelian. Maksudnya gimana Bang? Karena waktu bulan Mei ini pasti semua bank akan pada turun harganya ya. Seperti itu. Jadi jangan takut untuk turun, apalagi kalau investasinya baru 5 bulan ya Bang, seperti itu. Nah, kita ketik aja di sini baru 1 bulan. Nah, ini kan titik terendahnya 4.000 ya. Ini 6 bulan ya per tahun, misalkan 5 tahun ke belakang. Nah, ini kan grafiknya ini waktu Covid ya. Ini naik terus seperti ini. Jadi nanti belinya pas bulan Mei. Ibaratnya bulan Mei itu di sini teman-teman. Nah, sebelah sini. Ini bulan Mei 2024, bulan Mei 2023. Nah, ini bulan Mei semua teman-teman ya. Misalkan contoh. Nah, kalau dilihat di 6 bulan ke belakang, di sini ada bulannya Januari, teman-teman ya. Karena ini maksimal ataupun minimal ya. Mungkin kita belum lahir ya waktu di sini. Kalau yang beli saham di sini masih murah ya. Harganya masih berapa, Bang? Kita lihat ya, harganya teman-teman 400 perak, 200 perak. Bahkan di sini menyentuh 1000 perak ya, sampai 2000 ya. 3.400, 5.000. Maksudnya gimana Bang? Ini adalah nilai dari harga sahamnya ya. Kalau satu lotnya itu berbeda lagi perhitungannya ya. Oke, mungkin itu ulasannya ya teman-teman bagi yang mau investasi. Jadi kalau misalkan mau membeli apa Bang? Membeli produk saham, bisa Bank BRI, BCA dan lain-lain tanpa memikirkan grafik-grafik. Tinggal kalian menggunakan teknik DCA. Apa itu Bang teknik DCA? Biasanya kalian tinggal teknik membeli saham tiap bulan, boleh dikatakan seperti itu. Mau grafiknya turun, mau grafiknya naik, tetap aja beli. Karena kalau jangka panjang ini akan menguntungkan sekali ya. Kalau memakai teknik DCA itu biasanya boleh dikatakan teknik konsisten untuk membeli tanpa melihat traffic ini ya. Alangkah baiknya waktu turun ya biar murah aja pas belinya, seperti itu teman-teman ya. Keuntungannya gimana Bang dari saham dividennya? Ya tentunya sama ya keuntungannya. Cuman kalian kalau beli lagi mahal kan itu satu lot pasti mahal, seperti itu jawabannya. Tapi kalau misalkan satu lotnya itu teman-teman lagi diskon murah ya lumayan juga, seperti itu teman-teman ya untuk jawabannya. Apakah lot mempengaruhi dari harga saham yang di sini? Jawabannya bisa enggak, bisa tidak ya. Karena kalau 1 tahun sekali tiap bank ataupun saham blue chip ini membagikan keuntungan, itu sudah ada beberapa keuntungannya. Kalau kita membelinya saat mahal naik turun, mahal naik turun ya, udah selama 10 tahun kita lakukan itu, tapi kita akan di satu jajarkan. Misalkan seperti ini ya teman-teman. Ibaratkan kalian 1 tahun ini banyakkan kalian membeli saham Bank BRI harganya di 4.730. 4.730 rata-rata pembeliannya nanti dikalikan setahun dibagi beberapa persen ya. Jadi rata-rata pembeliannya yaitu misalkan 4.800-an. Jadi gini maksudnya 4.730, 4.700, 4.500 itu selama setahun berubah-ubah ya kalian belinya. Nanti dikalkulasikan rata-rata pembeliannya berapa, kira-kira seperti itu. Jadi nggak ada untung, nggak ada ruginya, tapi untungnya kalian beli sahamnya pas ini di traffic turun saja. Tapi yang namanya teknik DCA ini mau mahal mau murah kalian tetap beli aja ya, karena keuntungan pertimbangannya sudah ada. Oke, nanti kita akan menjelaskan tentang teknik DCA itu apa Bang. Nah, kalau kita tidak melakukan pembelian saham yaitu hasilnya pasti nol teman-teman ya. Daripada nol ya mending kita simpan uang di sini, aman ya. Selain aman, teman-teman bisa mendapatkan cuan dari dividen. Dividen itu apa Bang? Sudah dijelaskan di video sebelumnya ya.
Oke, mungkin videonya seperti itu dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.